Hey guys, welcome to Daily Screen. So di video kali ini berhubung Marvel Studio Assemble baru saja dirilis yang diberi judul dengan The Making of Loki, jadi wajib banget buat kita reaction dan kita pengen lihat gimana sih di belakang layar dari pembuatan series Loki ini. Karena menarik sekali. Kita juga penasaran dengan pembuatan CGI yang mana aja sih yang CGI, yang mana aja sih yang rekayasa, yang mana aja sih yang beneran. Kita juga pengen tahu gimana sih lokasi syuting dari series Loki yang selama ini, apakah bener di luar ruangan atau justru mereka ini kebanyakan di studio. Jadi di video kali ini pas banget kita bakal perlihatkan ke kalian, kita langsung reaction. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum nonton The Making of Loki di aplikasinya langsung. Silakan kalian nonton di aplikasinya langsung di Disney Plus. Di sana kalian bisa nonton lebih jelas lagi, kalian bisa dengar suaranya. Karena kalau di channel ini kita sekedar reaction dan mungkin nanti kebanyakan di pause karena kita pengen lihat secara detail gimana sih rahasia-rahasia di balik pembuatan dari series Loki ini. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita reaction Marvel Studio Assemble The Making of Loki. Di sini kita akan mencari apakah ada detail menarik yang bisa kita temukan, detail-detail baru. Langsung saja let's go, kita ke layar. Time. Jam lagi. Oh, kayak Jakarta ya. Januari, Februari. Yes, streaming. Premiere Pro. Assemble. The Making of Loki. To the beginning. Day 1. Oh, ini masih pakai pakaian Avengers di 2012. Oh, ulang tahun dia ya. 849 hari. Dia sekaligus produser eksekutif ya guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi Loki atau Tom Hiddleston ini tadinya memang di-cast sama Marvel Studio untuk jadi Thor, sosok Thor. Tapi ternyata Marvel Studio ini ngelihat Kevin Feige dan sebagainya, ngelihat si Tom ini lebih cocok jadi dewa penipu atau si Loki. Nah makanya di-swap dan akhirnya si Thor diambil sama ini, si Thor yang sekarang gitu loh. Tapi setelah Tom ini memerankan Loki, ditunjuk jadi Loki, justru lebih cocokkan dia jadi Loki. Akhirnya sekarang dia nih seolah-olah Tom Hiddleston ini terlahir untuk menjadi Loki di Marvel Studio. Menarik. Oh, ini salah satu scene yang benar-benar gue suka juga. Iya, ini benar-benar ikonik loh. Dia tampil di Comic Con. Gak tau ya, Loki ini dia ini sebenarnya kan villain, bisa kalau sekarang kan anti-hero dan sebagainya. Tapi kenapa orang-orang benar-benar banyak yang ngefans sama dia? Mungkin karena juga pesonanya, juga mungkin karena Loki ini kan kadang dia baik, kadang jahat. Walaupun dia jahat, nggak sepenuhnya jahat, makanya banyak yang ngefans sama dia. Termasuk kita juga. Apalagi dengan series Loki sekarang, tambah banyak yang ngefans. Momen paling tak terlupakan, momen-momen Loki meninggal. Penulis skenario-nya ini yang benar-benar jadi otak dari cerita series Loki ini. Kita benar-benar beri applause ke tim penulis skenario. Oh, jadi di belakangnya tuh cuman blue screen ya guys. Ruangannya benar-benar di modif kayak bener-bener kayak di TV ya. Kita pikir di awal-awal ini kayak editan, kayak CGI dan sebagainya, tapi ternyata beneran loh yang ini di set-set ini di ruangan di dalam TVA tadi. Ya, jantung dari ini juga si sang sutradara si Kate. Kabarnya memang di season 2 si Kate nggak bakal ngedirect lagi si serial Loki guys. Tuh bener-bener ruangannya tuh kayak
Ruangan TVA-nya tuh benar-benar luas guys, nggak kayak sekedar CGI biasa. Ini sih di awal-awal ketika momen-momen Loki yang nyuri tempad ke si B-15 ini, udah mulai nih kita mulai berteori kok si TVA ini mulai kok selemah itu gitu loh, kok bisa dicuri segampang itu gitu loh. Artinya si TVA ini bisa diambil alih oleh siapa aja dengan kalau melihat mereka ini selemah itu dengan orang-orang yang nggak berpengalaman. Ternyata di akhir kita jadi tahu ternyata para tentara Minutemen ini ternyata juga varian yang dicomot sana sini dari cabang waktu oleh si He Who Remains tadi. Menarik sih, dari awal sebenarnya kita udah curiga kan. Lanjut. Yo, ini bener-bener TVA yang ada di komik kayak gini. Mereka duduknya kayak ngambang kayak gitu guys. Menarik sih si Marvel Studio Kevin Feige ngembangin karakter Loki berkembang ini loh. Keren sih. Mobius harus lebih panjang loh ceritanya di season 2 nanti. Kita bener-bener penasaran. Apalagi kita bener-bener nunggu dia bener-bener naik jet ski gitu loh. Boleh, tadi kan si Mobius pengen jadi Captain America atau apa Hulk apa yang lain-lain. Mudah-mudahan si Marvel ini justru nanti ngebentuk cabang lain yang para Avengers-nya nih mukanya kayak si Mobius semua, atau salah satunya kayak Mobius. Bisa jadi, apalagi karena sekarang kan multiverse sudah terbentang luas di Marvel Studio. Jelas sekarang apapun bisa mereka lakukan. Bahkan ngebalikin Avengers yang lama pun bisa, asal para aktornya mau. Chemistry-nya bener-bener dapet antara Mobius sama si Loki, the one in charge. Jadi balik lagi kita buat teori lagi. Nah, Ravonna ini setelah dia beradu pembicaraan sama si Mobius, terus dia pergi untuk mencari free will. Nah, dia tadi sempat bilang kalau dia satu-satunya orang yang mendapatkan free will ataupun kebebasan berkehendak dan sebagainya hanyalah orang yang menciptakan semua ini, yang menciptakan TVA dan sebagainya. Artinya kita tahu kalau He Who Remains, tapi karena He Who Remains sudah meninggal, artinya ada reinkarnasi lain. Jelas Ravonna sedang mencari otak utama lain yang akan muncul nantinya, bisa jadi Nathaniel Richard atau Ramatud dan sebagainya. Nantikan aja di season 2, ini makin menarik guys. Kita benar-benar penasaran sama Ravonna yang bakal ketemu sama Kang, gimana kisah cinta mereka, gimana mereka duet combo untuk memimpin Chronopolis kota mereka. Menarik. Lanjut. Bener ya, patung-patungnya itu bener. Patung-patungnya itu emang bener-bener ada gitu loh. Kepikir cuman sekedar CGI dan sebagainya, ternyata yang bener-bener ada. Cuman di kaca-kaca dan sebagainya itu aja yang blue screen. Digituin guys. Patungnya tapi asli. Yap. Megah. Itu keepersnya. Konsep artnya ya. Jadi gini guys, secara luas TVA yang dilihat dari konsep art mereka. Ini bener-bener studionya bener-bener keren loh, memang dibangun bukan sekedar CGI dan sebagainya loh. Bener-bener nyata loh, ruangannya bener-bener keren. Kayaknya di hotel ini. Beda ya kalau studio, rumah produksi yang punya dana gede, mereka bisa buat apa aja loh. Jadi makanya jadi film yang sekeren ini loh, serial sekeren ini. Kapan ya Indonesia bisa kayak gini, kapan ya? Tahun berapa? B-15 ini satu-satunya Minutemen yang menjanjikan, terlihat lebih cocok jadi tentara TVA daripada yang lain. Yang lain kayak culun-culun gimana gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat si Sylvie mantra-mantrain si Varian ini sebenarnya di season 2 gampang loh. Kalau mau ngebalikin ngebuat TVA ataupun Mobius ingat lagi sama jati dirinya sebelumnya, ya tinggal panggil Sylvie aja. Si Sylvie datang ataupun dengan tempad penyanya He Who Remains, dia datang ke TVA lagi, dia mantra-mantrain semua, dia punya kuasa. Nah itu ya, kalau pengen gampangnya. Nah kita takutnya di season 2 nanti justru si Sylvie ini yang berubah jadi jahat ataupun menguasai si TVA dan sebagainya, pengen mengambil alih lagi. Jadi dia justru TVA dan sebagainya ngikutin kehendak dia.
Berhubung dia tuh punya pengendali kayak tim pet punya si Who Remains, dan sekarang mungkin kunci besarnya sih dari si sosok Sylvie ini guys. Kita curiganya si Sylvie nanti bakal jahat loh di season 2. Yap, itu Nexus 7-nya si Sylvie kalau secara fakta. Dia dari kecil udah menjauhi Asgard, kemudian lari dari TVA, dan di sana ngebuat dia ini punya pengalaman lebih untuk melarikan diri, bertarung, bahkan mantranya ini sendiri dia belajar sendiri loh guys. Jadi benar-benar ini si Sylvie ini benar-benar beda sama varian-varian Loki lain, makanya si TVA dia ini bahaya bener sama si varian satu ini harus ditangkap, harus dihancurkan si Who Remains. Dan mungkin juga alasan kenapa Who Remains pengen mati sama si Sylvie, dia berharap kalau Sylvie inilah yang lebih layak menggantikan si tahta dari Who Remains daripada si Loki versi 2012. Sebenarnya ini udah di dalam skenario dari Who Remains semua, gimana bentukannya mereka nanti. Si Sylvie ini dia punya percaya kalau Sylvie ini juga bisa mengendalikan TVA, atau mungkin nanti bisa jadi jahat menggantikan si Who Remains dan sebagainya. Nantinya Kang datang, mungkin mereka punya pemikiran yang sama, akhirnya bergabung. Nah, siapa tahu di season 2 kita bakal lihat, atau di Doctor Strange dan sebagainya kita bakal lihat. Semakin menarik sih guys. Yang jelas nggak dalam waktu dekat ini. Nah ini waktu dia jerit-jerit kayak gini yang kayak gitu tuh bener-bener mirip kayak si Enchantress yang ada di komik, dimana dia bener-bener marahnya tuh kayak mirip. Makanya kita sempat berteori kalau itu adalah Enchantress, bukan si Lady Loki. Ternyata di versi MCU ini adalah varian dari Loki di versi varian yang lain dan sebagainya lah. 2.0 dari Lady Loki. Bener-bener loh, kayak lighting dan sebagainya di studionya itu benar-benar warna kebiru-biruannya atau keunguan itu benar-benar memang ada di dalam sebelum diedit juga memang kayak gitu warnanya. Jadi benar-benar keren sih. Kita pikir sih itu sekedar grading dan sebagainya dari studio, tapi ternyata beneran guys, geng. Bentukan warna dan sebagainya itu benar-benar nggak ada yang diedit. Jadi mungkin ini lebih memudahkan untuk pengeditan di studio kali ya, biar lebih cepat. Tuh benar-benar bagaimana desain dari ruangannya juga benar-benar mirip, nggak ada editan sama sekali. Wah, mereka ngebangun kotanya yo. Mereka nggak mau capek-capek di studio dan sebagainya, mereka langsung bangun satu kota gitu. Keren sih. Gradasi warnanya itu benar-benar layak untuk dipancungkan 4 jempol. Loki bilang bahkan even di project-project film dari Marvel dia belum pernah lihat set yang segede gini. Jadi benar-benar sekarang Marvel Studio benar-benar udah kaya ya dari Infinity Saga. Akhirnya modal-modal itu digunain untuk buat film yang lebih keren lagi di fase keempat dan seterusnya. Ini menarik sih. Setahun guys dia buat. Setahun loh buat set ini. Wow. Mana di zaman lagi kena COVID juga kan pas mereka syuting. Kayaknya si Marvel banyak terinspirasi juga dari film-film action kayak yang lain ya, John Wick, The Raid. Mungkin The Raid kan banyak menggunakan adegan kayak gini. Definisi mencintai diri sendiri yang sebenarnya kalian bisa lihat di series Loki. Ini baru mencintai diri sendiri. Oh ini keren juga sih. Gimana penggambaran Lamentis ini ditabrak sama planet mereka sendiri. Oh, mungkin ya guys, mungkin di adegan ketika Loki dibunuh sama Ravonna ini di Prune, mungkin dia pengen ngomong sebenarnya aku tuh jatuh cinta sama kamu, aku tuh jatuh cinta itu, tapi nggak kesampaian. Yap, seperti kebanyakan film lain mereka prepare, bahkan setiap adegan mereka tuh latihan dulu guys. Kayak adegan-adegan latihan dan sebagainya, nggak sembarangan di lokasi aja, tapi udah bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan bertahun-tahun mereka latihan koreografi yang sama. Oh ini momen
Timekeepers ternyata hanya robot-robot biasa. Oh, ini konsep artnya. Ya, yeah. Kian orang Inggris. Tom juga orang Inggris. Kebanyakan orang Inggris di project si Loki ini guys. Makanya guys, di video sebelumnya kita bilang kostum terjelek. Kalau di antara yang lain kan memang klasik Loki ini kostumnya yang terjelek. Jadi teman-teman banyak yang ke-trigger lewat ini thumbnail. Jadi banyak yang belum nonton videonya langsung komen, "Bang, kenapa bilang terjelek? Keren loh." Kalau dibanding yang lain, kostum dari klasik Loki ini yang paling jelek. Tapi walaupun paling jelek, kekuatannya lebih besar daripada yang lain, kayak gitu guys. Maksudnya kayak gitu. Banyak yang trigger, banyak juga yang galak-galak. Sabar lah, jangan galak-galak. Let's go, lanjut. Alligator Loki-nya CGI ya, kita juga share di Instagram. Gak mungkin lah, mungkin ada teman-teman yang masih aneh, kok alligatornya CGI juga? Ya iyalah guys, masa si Kid Loki megangin buaya kemana-mana bisa dicipok sama si alligator Loki beneran. Bossful Loki masih terlalu sedikit untuk tayang. Semoga di season 2 mereka benar-benar mengeksplor lagi kisah dari Bossful Loki. Fort Loki juga. Di sini juga kita lihat ada Fort Loki. Kita juga sedikit menyesalkan kenapa Fort Loki hanya muncul sedikit dengan beberapa momen-momen yang lucu juga, tangannya dicapok sama si alligator Loki lah. Semoga kita berharap nanti di season 2 si para varian ini balik lagi dan melakukan hal yang lebih keren lagi, bekerja sama mungkin. Let's go, kita lanjut. Poki Loki. Oh, sepeda Loki. Stang Loki. Oh, kita jadi tahu namanya guys. Di sini ada Stang Loki. Makanya di video sebelumnya kita juga nggak tahu siapa ini nama Loki, yang Loki bandit ini. Ternyata ada namanya guys. Stang Loki, topi Loki, mungkin itu ya. Bener, ada alligator Loki yang salah satu karakter yang mencuri perhatian kita juga. Bahkan kita juga penasaran sama kisah si alligator Loki ini. Dia ini beneran Loki atau bukan? Memang si rumah studio yang khusus untuk efek, visual efek dan sebagainya si Disney juara sih. Makanya kalau kita lihat di DC dan sebagainya kan si visual efek mereka tuh masih kurang gimana gitu ya. Karena memang yang the best yang ada di Amerika sana udah diambil sama Disney guys. Udah diambil dari Disney untuk ngerjain proyek mereka, dan kayak Lion King dan si Marvel Studio mereka yang terbagus di Amerika Serikat udah ada di Disney. Makanya DC visual efeknya masih agak ya halus-halus kasar gitu guys. Bener sih, kalau series Loki ini lebih keren kalau ditonton di bioskop sih, lebih menggelegar lebih berasa loh. Kalau di layar handphone ataupun di laptop masih sedikit kurang ya guys. Layar, yap, ini layar yang di komik. Sejauh ini komik akurat sih yang di series Loki. Wah, ini momen-momen keren klasik Loki nyiptain Asgard itu benar-benar menakjubkan sih. Salah satu scene dari film-film Marvel yang paling menakjubkan ini. Salah satu yang paling menakjubkan ya. Oh, di sini juga kita akhirnya ngelihat gimana sih konsep multiverse dari MCU, karena kalau di DC kita kan udah juga ngelihat di event Crisis of Infinite Earth. Di sana juga kita ngelihat gimana konsep multiverse mereka. Ternyata ya nggak jauh beda sama. Oh, benar-benar ini ya, pintunya juga benar-benar asli guys, real. Nggak ada CGI-an yang di sini. Wow, arsiteknya benar-benar keren sih. Jonathan Majors. Oh, ini konsep artnya guys. Iyalah, karena yang muncul Jonathan Majors yang akan memerankan Kang the Conqueror di Ant-Man ketiga. Jadi ini punya arti yang sangat besar untuk masa depan MCU. Gayanya konyol-konyol gitu ya si Kang ya. Menarik sih, nantinya kita bakal ngeliat versi yang paling berbeda dari seorang Jonathan Majors memerankan Nathaniel Richard atau Kang yang bakal sangat kejam. Tapi sebenarnya kalau di komik Kang juga si konyol-konyol juga sih sebenarnya. Bentuk-bentuk kekonyolannya kayak kan dia ini udah tua bangkotan bener. Jadi mungkin ya balik, kalau orang tua kan balik ke masa-masa kayak anak kecil lagi. Kayak ginilah yang dialamin sama si He Who Remains ini guys. Oh, Jonathan Majors datang di minggu-minggu terakhir dari syuting dari series Loki.
Jadi bahkan mereka aja nggak tahu kalau ada Jonathan Majors di akhir-akhir dari series Loki ini. Jadi benar-benar rahasia MCU ini yang segitunya loh. Jangankan ke kita para fans, ke aktor-aktor maupun kru-krunya aja mereka sangat rahasia, apalagi sama para fans. Wow, si Loki aja sendiri bilang gini, varian dari Who He Remains nanti adalah Kang. Ho 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 ho. Secara resmi sekarang kita jadi tahu, secara resmi Loki sendiri yang bilang, walaupun kita udah tahu kalau ini Kang, tapi kan belum ada dari Marvel Studios sendiri bilang kalau ini adalah Kang, tapi dia adalah He Who Remains. Dan ternyata di BTS ini kita tahu satu fakta, ternyata Loki menyatakan kalau He Who Remains adalah Kang. Wow, resmi ya, secara resmi sekarang dia adalah Kang. See you soon. Sehat-sehat ya Jonathan Majors, karena peran dia bakal panjang bener di MCU masa depan. Semoga nggak terjadi kayak King T'Challa kita. Ini terakhir ditinggalkan TVA, cabangnya udah nggak menentu, bakal terjadi perang multiverse lagi di masa depan. Secret Wars mungkin ya guys. Nanti kita bakal bahas Secret Wars di video lain. Gambaran Secret Wars itu gimana dan teori kita tentang ke depan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Yap, masa depan Loki belum tertulis. Sekarang masih ngambang apakah Loki di timeline utama benar-benar meninggal apa enggak. Apakah Loki nanti juga mengadaptasi cerita dari klasik Loki, kalau dia ini selama di invasi Thanos dia ini berpura-pura menjadi Loki dan memanipulasi Thanos, bahkan Thanos juga nggak sadar kalau itu bukan Loki, dan Loki yang asli justru menyamar jadi puing-puing, jadi bebatu-batuan benda mati. Semua orang nggak sadar. Apakah nanti Loki benar-benar bakal hidup di timeline utama setelah Infinity War? Panjang nih masalahnya guys. Yang jelas sekarang Loki bukan soal di timeline utama atau bukan, sekarang dia justru bisa menguasai multiverse MCU kalau dia mau. Wois, benar-benar masih muda ya pertama dia jadi Loki. Mungkin sepanjang karir Tom Hiddleston ini dia berkembang lewat film dari MCU ya, kayaknya ya kalau nggak salah. Nggak tahu kalau masa muda sebelum MCU kita nggak tahu dia di mana. Yap. Oh, ini momen yang berani dari Marvel Studio. Biasa kan film Marvel Studio nggak berani adegan kayak gini karena sasaran mereka juga anak-anak. Tapi di series Loki mereka berani. Mantap, mantap. Di terakhir kita dikasih satu wejangan sama si Loki yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ternyata si Mobius inilah yang ngebuka kemungkinan MCU selama ini guys, mulai dari Iron Man yang pertama sampai ke Avengers Endgame. Menarik ya, menarik sekali karena memang kita tahu sendiri Mobius kan TVA dan juga perintahnya hanya membuat satu garis sacred timeline. Jadi dalam sacred timeline inilah semua kejadian dari Iron Man pertama, kemudian Thor The Dark World, kemudian Guardians of the Galaxy sampai ke Avengers Endgame, Infinity Saga, itu ternyata ya yang menjaga kestabilan itu selama ini ya Owen Wilson, si Mobius dan TVA dan sebagainya ini, sehingga mereka ini bisa dengan damai menjalani kehidupan. Bayangkan kalau nggak ada He Who Remains ataupun nggak ada TVA ataupun nggak ada yang lainnya yang menghapus semua cabang itu, mungkin Avengers dan sebagainya superhero kita bakal bisa berkeliling ke semesta lain ataupun yang lainnya loh. Sangat menarik, dan ke depan mungkin masa depan MCU makin chaos. Kita sangat senang kechaosan ini karena kechaosan akan menimbulkan banyak teori-teori fans yang semakin liar dan semakin asik untuk kita bicarakan. Semoga saja MCU ke depan makin keren dan kita bakal banyak konten untuk dibahas di channel ini. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa kita reaction sejauh ini. Kurang lebih kita melihat bagaimana proses pembuatan dari series Loki ini. Judulnya saja The Making of Loki. Jadi di sini kita melihat bagaimana kerennya si orang-orang di belakang layar untuk pembuatan Loki. Mereka ini ternyata tadi kita melihat mereka membangun set sendiri loh. Benar-benar bahkan dalam waktu yang tidak sebentar, 1 tahun untuk membangun satu set, satu adegan saja yang di Lamentis. Di sana mereka membuat di studio Atlanta.
Dan di sana mereka membangun selama 1 tahun tanpa diketahui set itu untuk apa, dan itu keren sih, mereka jaga rahasia. Kemudian juga kita melihat bagaimana chemistry antara Owen Wilson ini sama Loki, kemudian juga sama si Sylvie dan sebagainya, itu benar-benar keren. Juga mereka juga sempat terkejut dengan kedatangan sosok Jonathan Majors di akhir-akhir dari syuting mereka. Bahkan para kru juga nggak tahu kalau ada Jonathan Majors, Kang yang akan hadir di ending dari series Loki ini. Mereka bahkan yang mengetahui naskah ini hanya sedikit sekali orang, termasuk sutradara, ada sekedar produser dan sebagainya. Yang lainnya nggak ada yang tahu sama sekali, termasuk pemainnya. Pemainnya kayak menebak-nebak aja besok mereka bakal memerankan apa ya, besok ngapain ya, baca skenarionya mungkin hanya sebagian hari ini nih skenario kalian ini gitu. Maksudnya di sini intinya adalah Marvel Studio ini benar-benar menjaga kerahasiaan cerita dari film-film mereka, guys. Jangankan kepada fans, kepada para aktor-aktornya saja mereka benar-benar memberikan hukuman kalau para aktor ini benar-benar berani-beraninya menyebarkan beberapa adegan, dan juga bahkan mungkin belajar dari kesalahan sebelumnya. Mereka nih Marvel Studio ini benar-benar tidak memberikan naskah penuh kepada aktornya sebelum film tersebut berjalan. Dan sejauh ini kita benar-benar puas dengan series Loki ini yang sudah mengatur banyak sekali film-film MCU masa depan. Setelah ini kita juga sangat penasaran dengan project MCU yang terdampak akibat yang terjadi di ending dari series Loki. Salah satunya adalah Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di sana ada Wanda nantinya. Di sana ada juga kabarnya di sana juga nanti Loki akan muncul, mungkin hanya sebentar, tapi Loki juga akan muncul di Doctor Strange Multiverse of Madness. Kemudian ada juga Spider-Man No Way Home. Di sana juga kita kabarnya semakin kencang dugaan kita kalau ada 3 Spider-Man nanti di Spider-Man No Way Home, dan juga di sana nanti juga ada Doctor Strange, dan selanjutnya ada Ant-Man yang ketiga, Quantumania. Dan di sana benar-benar puncak dari perjalanan dari Kang the Conqueror. Di situ kita benar-benar sangat-sangat penasaran dan berasa pengen cepat sampai ke tahun itu untuk menyaksikan perjalanan dari Jonathan Majors menjadi Nathaniel Richard, menjadi mungkin Ramatut dan sebagainya. Dan kita benar-benar penasaran, guys. Sejauh ini hanya itu reaction kita. Ke depan kita akan bahas lagi tentang series Loki ini karena ada beberapa hal yang masih menggantung yang membuat kalian penasaran, dan kita akan bahas lagi menjelang ke sebelum series dari What If ini akan ditayangkan beberapa minggu lagi. Thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan reaction kita sampai akhir, cukup panjang, bahkan tadi kamera kita sempat ngedrop gara-gara reaction ini sekitar 1 jaman lebih. Mungkin di video kali nanti kita bakal potong-potong. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dahlia sangat menghargai kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan kalian semuanya. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.